Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi ini kita diberikan kemudahan untuk bisa kembali mengawali hari kita dengan ibadah yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan sejenak duduk dalam majlis yang mulia ini untuk menambah bekal kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan agama yang mulia ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita ucapkan menjadi bukti cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Tak lupa pula kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita yang telah membesarkan dan mendidik kita, yang telah banyak berbuat baik kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka, Allah angkat derajat mereka di sisinya, dan bagi yang masih Allah berikan kesempatan hidup, Allah bimbing mereka, Allah mudahkan di dalam beribadah dan menjalankan perintah-perintahnya. Kembali kita melanjutkan pembahasan 200 tanya jawab seputar keyakinan dan keimanan. Pagi ini kita membahas tentang pertanyaan yang ke-160, yaitu tentang mahwa diddul iman, apa lawan daripada iman. Sebagaimana yang sudah kita bahas bahwa keimanan memiliki lawan dan keimanan juga memiliki banyak cabang. Nah, pagi ini kita menjawab dari pertanyaan mahwa diddul iman. Dijawab oleh muallif kitab, diddul iman al-kufur. Lawan daripada iman itu adalah al-kufur, yaitu kekafiran. Wa huwa aslun lahu syu'ab. Bagaimana bahwa kufur itu sendiri
juga memiliki cabang-cabang. Sebagaimana kama annal iman aslun lahu syu'ab. Sebagaimana iman adalah memiliki cabang-cabang pula. Jadi ketika kita berbicara tentang keimanan, maka kebalikan lawan daripada keimanan itu adalah al-kufur. Kekufuran ini atau al-kufur tersebut memiliki cabang-cabang yang akan mengurai daripada keimanan itu sendiri. Ketika kemaksiatan atau jenis-jenis daripada kekufuran itu misalnya dilakukan, maka dia akan mengurai, dia akan bahkan menghabiskan daripada keimanan itu. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari pula bahwa al-iman, keimanan itu memiliki cabang-cabang, memiliki banyak cabang. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa sebagian para ulama telah menulis daripada cabang-cabang tersebut. Bahkan mereka tulis dalam sebuah karya-karya besar mereka. Di antaranya Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dan kemudian diringkas disebut dengan Mukhtasar Syu'abul Iman karya Al-Imam Al-Qazwini. Mereka tulis cabang-cabang tersebut. Mereka tulis berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka disinilah bahwa setelah kita mengetahui bahwa sesungguhnya asal iman atau pengertian iman itu adalah at-tasdiq, sebuah pembenaran, pembenaran al-id'anil mustalzim lil inqiyadi bit ta'ah, pembenaran yang mengundang sebuah ketaatan. Ketika seorang mukmin membenarkan sesuatu, maka buah daripada pembenaran itu adalah ketaatan. Jika orang hanya membenarkan lalu kemudian tidak menghasilkan amal, ini tidak sempurna imannya. Begitupun dengan al-kufur. Al-kufur yang makna asalnya ada al-juhud, yaitu menolak, yang kemudian wal-inad, pembangkangan, al-mustazim al-istikbar wal-isyan, yang akan membuahkan kesombongan dan kemaksiatan. Jadi ketika keimanan itu adalah sebuah pembenaran di dalam hati kita, maka kemudian pembenaran itu menghasilkan ketaatan. Begitupun dengan al-kufur, di mana dia menolak, membangkang, kemudian itu akan melahirkan kesombongan dan kemaksiatan. Dua hal yang saling tolak belakang, dua hal yang tidak sama di dalam sebuah istilah agama kita. Dia yang al-iman menghasilkan ketaatan, pembenaran yang menghasilkan ketaatan, sedangkan al-kufur adalah pembangkangan, penolakan yang menghasilkan kesombongan dan kemaksiatan. Sebagaimana kata para ulama, fatta'at, seluruh ketaatan, kulluha min syu'abil iman, seluruh jenis ketaatan apapun dia, seluruh jenis ketaatan, maka dia sesungguhnya adalah cabang daripada cabang keimanan. Makanya para ulama mengatakan bahwa al-iman yazidu bit ta'at, keimanan itu akan meningkat dengan ketaatan. Apa tanda iman kita naik? Dengan banyaknya kita melakukan ketaatan. Tidak tanpa hari, tanpa waktu yang kita lewati, kecuali di situ ada kebaikan yang kita lakukan. Maka seluruh kebaikan, seluruh ketaatan yang kita kerjakan adalah cabang daripada cabang keimanan. Fatta'at, kata para ulama, kulluha, seluruhnya, min syu'abil iman. Maka mengimani seluruh ketaatan dan melakukan adalah bagian daripada keimanan itu sendiri. Waqad summiya fin nusus, telah disebutkan dalam nas-nas, katsirun minha imanan. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada sebelumnya, banyak sekali nas-nas yang menunjukkan
ya bahwa banyak sekali yang menunjukkan tentang keimanan di dalam nas-nas Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ma'asi, dan seluruh kemaksiatan. Kalau tadi seluruh ketaatan adalah bagian daripada cabang keimanan, wal ma'asi kulluha min syu'abil kufur, dan seluruh kemaksiatan adalah cabang daripada cabang-cabang kekufuran itu sendiri. Apapun jenis kemaksiatan ya yang akan menghantarkan kepada kekufuran, itu adalah bagian daripada cabang-cabangnya. Maka mukmin harus meniti jalan cabang-cabang keimanan ini. Dia harus berusaha untuk meniti jalan-jalan kebaikan. Bahkan di dalam Islam itu sendiri, kaum muslimin, kaum muslimat, setiap niat baik itu sudah dinilai kebaikan walaupun kita belum lakukan. Bukankah ini merupakan rahmat Allah? Bukankah ini merupakan jalan yang sangat luar biasa? Bukankah ini adalah kesempatan yang sangat mulia? Niat baik saja sudah ditulis satu kebaikan walaupun kita belum lakukan. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya kepada kita, seluruh niat-niat keburukan, niat-niat yang tidak baik yang ada dalam hati seseorang, dia belum tercatat sebagai keburukan sampai ia melakukannya. Kalaupun itu dilakukan, tertulis satu keburukan, berbeda dengan kebaikan. Kalau dia lakukan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wal ma'asi kulluha min syu'abil kufur wa qad summiya fin nusus katsirun minha kufran, ya sebagaimana yang telah kita akan bahas. Insyaallah akan kita sampaikan ini. Maka kata muallif kitab, fa idza arafta hadza arafta anna al-kufra kufran. Kalau engkau sudah mengetahui ya lawan kata daripada iman itu kemudian adalah kekufuran, dan kemudian kekufuran itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, kufrun akbar, kufur besar. Apa akibatnya? Inilah yang akan mengeluarkan daripada keimanan bil kulliyah. Kufur besar itu akan mengeluarkan seseorang dari keimanan secara keseluruhan. Apa contohnya? Al-kufur al-i'tiqad. Kufur al-i'tiqadi, ya, kufur secara i'tiqad, keyakinan, ya, yang menafikan perkataan hati, amal hati, atau salah satunya. Kufur i'tiqad itu adalah yang menafikan, yang meniadakan amal atau perbuatan bagi perbuatan hati ataupun amal hati kita, atau salah satu dari keduanya. Seseorang tidak mempercayai ya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, ya, seseorang tidak mengimani Rasulullah SAW, tidak mengucapkan atau tidak mempercayai Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah kufur i'tiqad yang akan mengeluarkan seseorang dari iman secara keseluruhan. Yang kedua, ma'asyarul hadirin wal hadirat, kufrun asghar, kufur kecil. Yunafi kamal al-iman, ini tidak mengeluarkan kita dari keimanan secara keseluruhan, tetapi menafikan yaitu kesempurnaan iman itu sendiri. Ya, menafikan ya kesempurnaan iman itu sendiri. Ya, seperti ya wahwal kufur amali alladzi la yunaqid qaul al-qalb, ya, yang contohnya adalah seperti kufur amal yang tidak ya menafikan, yang tidak menghilangkan, yang tidak bertentangan dengan qaul qalb dan amal hati, ya, perkataan hati ataupun amalnya, wala yasalzim dzalika. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kufur i'tiqad itu mengeluarkan kita dari agama ini. Adapun kufur amali
ya tidak mengeluarkan kita dari agama dan iman secara keseluruhan, namun dia akan ya mengurangi daripada kesempurnaan daripada iman kita ini. Di dalam hadis Nabi SAW banyak sekali ya, di antara contoh-contoh dan perkataan yang disampaikan Rasulullah SAW seperti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'min di sini bukan berarti tidak beriman, tetapi la di sini maksudnya adalah nafyul kamal, yaitu menafikan kesempurnaan iman seseorang. Tidaklah sempurna iman seseorang. Ini artinya di la yu'minu ahadukum di sini tidaklah beriman salah seorang dari kalian. Di sini maksudnya apa? Tidaklah sempurna iman seorang dari kalian ya hatta yuhibba li akhi, sampai dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsi. Nah, ini jadi hadis ini menunjukkan tidak sempurna iman kita sampai kita bisa mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Kita memberikan sesuatu yang disukai oleh saudara kita sebagaimana hal itu kita sukai terhadap diri kita. Maka mukmin itu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha, dia seperti ibarat sebuah bangunan yang kokoh yang saling menopang, kemudian unsurnya banyak sekali. Bangunan itu tegak berdiri kokoh bukan dari satu unsur, banyak unsur. Begitulah mukmin dengan segala kekuatan yang ia miliki, yang mereka miliki, mereka tegak adalah bagaikan sebuah bangunan yang kokoh, yang saling menopang, yang saling menguatkan, bukan saling mencela, bukan saling meruntuhkan, bukan saling menghantam dan saling benci dan benci, tidak, tapi dia mukmin saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ma'asyal hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah kita harus mengetahui tentang lawan daripada iman adalah kekufuran. Kekufuran memiliki cabang-cabang yang sangat banyak ya, sebagaimana keimanan juga memiliki cabang-cabang yang sangat banyak. Dan seluruh ketaatan adalah cabang daripada keimanan, begitupun seluruh kemaksiatan adalah cabang-cabang daripada cabang kekufuran. Nah, kekufuran terbagi kepada dua, kufur akbar yang akan mengeluarkan dia dari iman secara keseluruhan, yaitu kufur i'tiqad, dan kufur asghar, kufur kecil yang tidak mengeluarkan dia dari keimanan, namun mengeluarkan atau menjadikan imannya seseorang tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan pembahasan singkat ini bisa kita pahami dengan baik, dan insyaallah kita akan bahas bagaimana bentuk-bentuk dan contoh-contoh daripada kufur i'tiqad, kufur keyakinan ya, yang ada di dalam pembahasan agama kita, dan bagaimana pula efek daripada orang-orang yang memiliki kufur i'tiqad di dalam keimanan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadha," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan,
kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala.